Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik ya, ini video pertama untuk praktikum di mata kuliah Mobile Programming. Jadi sebenarnya video seperti ini itu sebenarnya sudah ada di YouTube ya. Cuman saya perlu update beberapa videonya karena mungkin terjadi perubahan pada sistem yang akan kita pelajari tadi. Karena sistemnya up to date, maka videonya juga harus diupdate seperti itu ya. Jadi untuk video pertama kali ini nanti kita mencoba untuk bagaimana cara mendownload Framework 7 yang versi 5 dan versi di atas 5. Ya, versi di atas 5 kali ini masih sekitaran 6.3 kalau tidak salah ya. Jadi seperti itu. Untuk modulnya, modul teori udah saya siapkan, nanti bisa dibaca ya, atau mungkin sudah dibaca. Dan modul praktikum seperti biasa ada sendiri ya. Modul praktikumnya seperti ini. Udah saya susun ya. Jadi langkah-langkah untuk praktikumnya sebenarnya di sini sudah ada, cuman mungkin dirasa video sebagai tambahannya nanti lebih enak gitu ya. Jadi praktek kali ini yang pertama adalah instalasi dan menjalankan Framework 7. Studi kasus Framework 7 versi 5 dan 6 yang versi 6 yang terakhir 6.3 ya kalau tidak salah. Jadi nanti kita download terlebih dahulu, kemudian kita install. Bagaimana cara downloadnya, kemudian bagaimana cara instalasinya. Jadi sebelum nanti kita mulai, kita harus memiliki seperti biasa ya, web server yang aktif. Server. Kenapa kok pakai web server? Ya, padahal kita ini basisnya adalah nanti JS ya, yang tidak membutuhkan web server ya. Ya benar. Cuman kita butuh web server itu nanti karena kita berhubungan dengan API yang dibangun dengan bahasa server side, dan kebetulan bahasanya nanti kita menggunakan PHP. Tapi itu nanti, itu praktek itu masih sangat jauh dari ini, nanti adalah biar terbiasa saja, maka di awal udah kita siapkan web server seperti biasa. Bisa menggunakan SAM, bisa menggunakan WAM, USB web server, macam-macam, silakan terserah kalian. Yang jelas web server berbasis PHP gitu ya. Oke, mungkin kita bisa mulai ya. Jadi saya harap untuk web servernya sudah aktif, sudah ada, jadi tidak perlu dibahas lagi, tidak perlu dibahas kembali itu ya. Oke, sebelum kita praktek, yang kita butuhkan dulu ya. Jadi kita butuh apa aja nanti untuk kedepannya ya. Jadi WinRAR, WinZip dan sebagainya itu. Jadi nanti kita butuh buat unzip dari Framework 7 yang kita download dari situsnya gitu ya. Kemudian Visual Studio Code atau sejenisnya, Sublime atau Notepad++ silakan. Jadi script editor yang dimaksud. Kemudian ada Windows Command Prompt atau sejenisnya, semisal Bash, PowerShell, Terminal kalau menggunakan Linux. Kalau bawaan dari Windows ya berarti Windows Command Prompt bisa digunakan, tidak ada masalah, silakan pilih sendiri nanti. Kemudian web server Apache seperti yang tadi sudah saya sampaikan ya, bisa menggunakan SAM, USB web server, WAM, Laragon, terserah kalian enaknya pakai yang mana gitu. Kemudian Google Chrome dan sejenisnya. Jadi browser yang dimaksud ya. Cuman pengalaman saya lebih enak menggunakan Google Chrome ya, dibanding yang lain. Tapi tetap bisa menggunakan yang lain, cuman lebih enak menggunakan Google Chrome seperti itu. Kemudian Node.js. Node.js udah saya siapkan di link di e-learning ya. Nanti bisa di-download terlebih dahulu nanti. Oke. Kemudian berikutnya Google Chrome yang digunakan adalah diusahakan versi 70 ke atas ya. Atau yang terbaru, tidak ada masalah. Kemudian kita belajar untuk masuk mode development ya, untuk di Google Chrome, karena itu nanti yang kita butuhkan saat pengembangan aplikasi Android berbasis hybrid. Oke, kita buka Google Chrome-nya terlebih dahulu ya. Kita pilih Google Chrome, seperti ini. Nah, ini tampilan Google Chrome ya. Saya menggunakan dark mode seperti ini. Kemudian kita masuk mode development. Mode development itu apa? Jadi semacam
tampilan IDE, jadi Integrated Development Environment, yang digunakan untuk pengembangan aplikasi Android berbasis hybrid. Jadi bisa menggunakan F12 atau klik kanan inspect ya. Mungkin lebih populer klik kanan inspect ya. F12 juga bisa seperti ini contohnya. Nah, ini saya tutup dulu, atau inspect seperti ini. Ini juga bisa. Nah, ini. Jadi di sini nanti ada beberapa tab yang kita perlukan untuk pengembangan. Jadi tidak semuanya. Di sini ada banyak tab ya. Misal elemen, console, source, ada network, performance, application, sampai dan lain-lain ini ya, banyak. Tapi nanti kita nggak menggunakan semua, tetapi kita menggunakan yang dibutuhkan saja seperti itu. Oke, kita lanjut. Tampilan seperti ini ya. Oke. Jadi ini tampilan IDE-nya seperti ini. Tapi karena kita pengembangan adalah pengembangan di Android, maka tampilannya enggak seperti ini ya harusnya ya. Tampilannya harusnya adalah tampilan mobile. Jadi di sini ada semacam tombol yang namanya toggle device toolbar seperti ini. Ini ditekan. Nah, maka kita akan dihadapkan pada tampilan dengan jenis mobile seperti ini. Di sini ada jenis responsif yang bisa kita atur resolusinya berapa kali berapa dimensi, untuk anggap aja ini simulasi untuk smartphone-nya seperti itu. Atau kita bisa milih yang lain, misal kita menggunakan Motorola G4, Samsung S5, Google Pixel atau iPhone. Ini kan kita tinggal pilih aja yang sudah disesuaikan. Tapi kalau kita custom, kita bisa menggunakan yang jenis responsif ya, seperti ini. Misalkan saya menggunakan jenis responsif saja seperti ini. Nah, nanti tampilannya seperti ini. Jadi seakan-akan bahwa ini adalah tampilan smartphone-nya seperti itu. Itu yang perlu dipahami ya. Oke, kita lanjut. Kemudian kita bahas per bagiannya ya. Oke, ini. Jadi di sini ini ada elemen. Di sebelah kanan nanti ada elemen, tab elemen. Tab elemen digunakan untuk mengidentifikasi komponen apa saja yang ada di halaman yang tampil di sini nanti. Kayak gitu ya. Jadi nanti misalkan ada button, itu ada scriptnya di sini. Nah, ini button tuh gimana sih buatnya, di sini ada. Kemudian konsol. Nah, konsol itu digunakan untuk mendeteksi apakah ada proses atau script yang salah. Jadi nanti kalau ada yang salah atau proses apa dalam JavaScript yang salah, maka akan muncul di konsol seperti ini. Atau sengaja teks yang dimunculkan dalam rangka pengujian logika tertentu, itu bisa ya dimunculkan di sini nanti. Nanti itu berikutnya. Kemudian source ini kita tidak perlukan, ada network ya. Network ini digunakan hampir sama kayak seperti konsol, cuman digunakan untuk ngecek apakah ada respon API yang bermasalah ya. API itu singkatan dari Application Programming Interface. Ini nanti, jadi nggak kita bahas kali ini, tapi hanya sekedar tahu saja bahwa API nanti itu untuk ngecek ada salah hendaknya, untuk respon dari sisi API-nya itu bisa dicek di sini. Kemudian kita perlu setting ya di networknya. Di sini kita perlu centang untuk disable chase-nya. Nah, di sini. Ini centang ya, biar dia tidak nyimpen chase. Oke, setelah network kita coba untuk application. Nah, ini ya. Network, ya ini application. Nah, oke. Application ini digunakan untuk konfigurasi pada database lokal. Jadi nanti dalam project hybrid, aplikasi Android yang berbasis hybrid itu akan bisa menggunakan dua jenis database. Database lokal yang tidak membutuhkan paket data atau jaringan internet, dan database online yang butuh jaringan atau membutuhkan paket data. Jadi di sini nanti untuk pengaturan dari database lokalnya ya, nanti ada. Di sini nanti kita bahas secara khusus di bab ini nanti. Jadi kita untuk awal kita harus tahu tempat-tempatnya di mana. Jadi kita belajar untuk penggunaan IDE-nya seperti itu ya. Jadi yang kita butuhkan di sini nanti mungkin hanya elemen, konsol, kemudian network sama application seperti itu ya. Oke, ini untuk sekedar pengenalan dari IDE-nya Project Hybrid di Google Chrome.
ini saya lanjut ya, karena udah saya bahas ini. Nanti bisa dibaca juga di sini, udah saya kasih penjelasan juga di ini ya, di modulnya. Oke. Oke, kita nanti bisa langsung praktek ya. Jadi saat sekarang framework 7 nanti apa sih yang belum barangkali belum tahu framework 7 itu apa, itu sebenarnya sudah saya bahas di modul teori. Jadi silakan dibaca, jadi nggak saya bahas di sini karena ini adalah video khusus praktikum, jadi nanti bisa tanya saya di luar ini ya. Jadi framework 7 untuk saat ini itu versi terbarunya adalah versi 6. Yang kemarin, tahun kemarin mungkin itu versi 5. Kenapa harus saya bahas antara versi 5 dan 6? Karena 5 dan 6 itu memiliki perbedaan yang cukup signifikan. Nanti saya bahas juga yang 5, kemudian saya bahas yang 6. Kenapa signifikan? Pertama untuk proses downloadnya. Jadi proses downloadnya itu sedikit berbeda antara versi 5 dan versi 6. Jadi ada caranya khusus ya untuk yang 6. Jadi sebenarnya lebih mudah untuk download maupun instalasi yang versi 5 sebenarnya. Cuman yang 6 ini yang terbaru, jadi ada caranya khusus untuk downloadnya. Maka ini perlu saya bahas seperti itu ya. Untuk yang pertama kita lakukan adalah ini coba untuk instalasi framework 7 versi 5 ya. Kita ngambil studi kasus menggunakan versi 5.7.14. Jadi sebenarnya mudah. Jadi di situ di modul itu udah saya siapkan link untuk download framework 7 yang versi 5.7.14 gitu ya. Ini saya copy aja. Copy link location. Kemudian saya buka di sini. Nah, karena kita nanti menggunakan web ini, jadi ini saya buka new tab aja, ini dibiarkan saja. Saya paste di sini. Nah, ini ya. Jadi kita downloadnya by GitHub di sini. Di sini ada framework 7 versi 5.7.14. Kita pilih yang source code, yang ini, yang zip. Kita klik. Dia sedang mendownload ya. Kita tunggu sebentar. Oke, udah selesai ya. Saya lihat show folder, show folder ini di download di mana ya? Oh, di download di sini. Oke, di download di folder download. Oke, di sini ya. Ini adalah framework 7 versi 5.7.14 ya. Oke. Kita lihat dalamnya, kita buka. Nah, seperti ini. Di dalamnya adalah ini. Ya, oke. Baik, nah ini kita sudah mendownload framework 7-nya. Lalu bagaimana cara kita instalasi ke web servernya? Seperti itu ya. Kalau versi 5 cukup mudah sebenarnya. Kalau instalasinya sama. 6 dan 5, versi 6 dan versi 5 itu sama sebenarnya. Hanya beda instalasinya, beda downloadnya, beda downloadnya. Oke, ini ada seperti ini. Kita ekstrak terlebih dahulu ya. Di sini kita ekstrak here. Nah, akan terbuat di sini. Kalau kita buka framework 7 yang versi 5 ini, kita buka dalamnya ada banyak file gitu ya. Wah, ini ada banyak file. Kemudian di sini ada folder-folder lagi. Ada kitchen sink, ada package, ada macam-macam ini ya. Tapi semua file ini sebenarnya nggak kita butuhkan semua, hanya beberapa yang kita butuhkan gitu ya. Oke, ini sudah kita download. Jadi gimana cara instalasinya? Kita coba untuk membuat sebuah folder yang bernama f7_5 di htdoc. Htdoc-nya opsional ya, tergantung kalian menggunakan web server jenis apa. Misalkan WAM berarti mungkin ya di folder www misal. Gitu kan. Jadi sesuaikan dengan web server yang kalian gunakan.
Di sini saya menggunakan sum, jadi di htdoc ya. Di htdoc saya membuat sebuah folder yang bernama f7_5 seperti ini. Nah, di sini ya, saya buka. Nah, di sini f7_5 kosong ya. Oke. Kemudian kita kembali ke masternya yang tadi, masternya Framework 7. Nah, oke. Kita copy yang ada di dalam package ya. Jadi yang di dalam package ini kita copy. Bukan package-nya ya. Kita buka terlebih dahulu folder package-nya. Di dalamnya nanti ada folder yang bernama core. Ya, core. Karena rencana kita nanti menggunakan pure JavaScript ataupun jQuery, maka mesin yang digunakan di Framework 7 menggunakan yang core. Kalau React berarti nanti kita rencananya menggunakan React Native gitu ya. Vue berarti kita nanti menggunakan Vue.js. Nah, karena rencana planning ke depan kita menggunakan pure JavaScript dan jQuery, maka kita hanya butuh yang core saja. Jadi core ini digunakan kalau kita menggunakan JS Pure dan jQuery. Core kita copy. Kita copy ya core-nya. Kemudian kita kembali ke folder yang ada di htdoc tadi, f7_5. Nah, di sini kita paste di sini. Jadi akan muncul seperti ini. Jadi satu folder core gitu ya. Oke, jika sudah, kita kembali ke hasil downloadan dari F7 tadi. Nah, oke, di sini. Nah, tadi kan yang ini ya. Kemudian kita copy kembali yang ada di dalam kitchen sink. Jadi kita buka dulu folder kitchen sink di sini. Kemudian kita buka core. Kita nggak ngopi core ya, yang di kitchen sink, tetapi kita buka core-nya dulu. Kemudian kita Ctrl A. Jadi yang di dalam core ini yang kita copy, bukan folder core-nya, tetapi yang di dalam folder core di kitchen sink. Ini di copy. Copy. Kemudian kita kembali ke folder f7_5 yang ada di htdoc. Nah, kita paste di sini. Jadi nanti kurang lebih adalah jadinya seperti ini. Ada folder core, ada folder CSS, ada font, ada img, ada js, ada page, dan ada satu file yang namanya index.html. Oke, sudah buat seperti ini. Nah, kemudian langkah berikutnya adalah kita mencoba untuk konfigurasi path filenya ya. Jadi kita masuk index, kita buka menggunakan, kalau saya ini coba menggunakan Visual Studio Code, kalau kalian terserah pilih mana. Kalau saya menggunakan Visual Studio Code di sini. Kita ke ini yang paling atas ya, kita sesuaikan path-nya. Jadi pada baris 11. Nah, ini pada baris 11. Nah, kita sesuaikan folder core-nya di mana. Jadi ini saya edit. Jadi seperti ini. Saya sesuaikan ya folder core-nya di mana, karena sejajar maka saya hilangkan seperti ini. core/css/framework7.bundle.min.css. Oke, di baris 11 ya. Kemudian kita paling bawah pada baris 689 sama, kita sesuaikan di mana folder core-nya. Ini saya hapus. Kita save ya, kita simpan, jangan lupa. Kita save seperti ini. Oke, kita tutup aja enggak apa-apa karena udah selesai. Kita hanya mengkonfigurasi 2 path saja di sini. Kita tutup. Kemudian ya. Jadi path kita adalah ini f7_5 ya, nama foldernya tadi di dalam htdoc. Maka di sini saya buka yang ini, saya tuliskan localhost f7_5. Nah, Framework 7-nya sudah berjalan dengan sempurna di sini. Ini adalah tampilan Framework 7.
Nah ini ya, ada banyak komponennya, ada akordeon, ada action sheet, macam-macam, ini ada banyak ya. Nah ini, jadi ini adalah komponen-komponen yang sering digunakan di aplikasi mobile. Semisal ini ya, saya contoh satu button seperti ini. Nah ini tombol, button tombol ya. Jadi model tombolnya adalah seperti ini. Kita nanti bisa menggunakan yang ini. Kembali menggunakan coba yang lain. Saya ambil contoh toggle ini ya. Nah ini model yang kayak gini. Jadi sebenarnya di Framework 7 sudah disediakan komponen-komponen yang sering digunakan di dalam aplikasi mobile. Batch itu ini, nah ini kayak semacam notifikasi gitu ya, jumlah notifikasi itu namanya batch di sini. Nanti nih, yang perlu kalian pelajari nanti adalah kalian menghafal komponennya. Oh ini namanya komponen ini, oh ini namanya komponen ini, biar kita nanti terbiasa kalau akan merancang aplikasi. Jadi ya kita tahu, oh saya butuh komponen namanya ini, seperti itu. Nanti silakan dipelajari secara mandiri untuk komponennya ya. Nama-namanya terutama, nanti cara membuatnya gimana nanti saya bahas di video berikutnya, seperti itu. Jadi video kali ini khusus untuk download dan instalasi Framework 7 gitu ya. Ini ada lagi banyak, ada popover itu seperti ini misal. Nah jadi kayak ada opsi gitu ya. Ini kemudian ada pop up ini pop up itu yang seperti ini. Nah muncul pop up ya. Nah ini ada yang kayak gini. Gini dan seterusnya. Di sini ada banyak komponen ya, nanti bisa kita gunakan. Oke, sampai sini kita sudah berhasil untuk instalasi, download dan instalasi Framework 7 versi 5. Kemudian kita bahas yang versi 6. Bagaimana? Apa bedanya gitu ya. Jadi untuk instalasinya saya rasa tidak sama dengan versi 5, hanya beda cara downloadnya. Karena versi 6 itu antara engine dan komponen ini diletakkan terpisah. Jadi saya ulang lagi yang di tadi ya. Saya kembali ke masternya Framework 7 ini. Jadi sebenarnya file-file segini banyak ini ada maksudnya seperti itu. Jadi yang di dalam package itu adalah file engine. Saya bilang ini file engine. Jadi kalau sepeda motor itu ya berarti mesinnya gitu ya. Ini mesinnya. Jadi core, React ini adalah mesinnya nanti yang akan disesuaikan dengan bahasa client set yang akan kita gunakan nanti. Seperti saya bilang tadi, kalau nanti saya menggunakan React berarti saya copy yang React. Kalau nanti saya menggunakan jQuery atau JavaScript murni pure, maka saya menggunakan yang core seperti itu. Ya, ini di dalam package itu adalah file engine-nya. Ya. Kemudian yang di dalam kitchen sink ini adalah file komponennya. Ya, file komponennya artinya yang membentuk tombol, yang membentuk text box, yang membentuk drop down, pop up, toggle button itu ada di dalam kitchen sink. Ya, yang di dalam core itu sama. Nanti komponen ini digunakan di JavaScript, maka saya menggunakan yang di dalam core seperti ini. Nah, ini yang kita copy tadi kan. Kalau yang React jadi kita gunakan yang komponen untuk React ada sendiri nanti ya, seperti itu ya. Nah, tetapi antara komponen dan file engine, jadi file komponen dan file engine akan jadi satu kalau versinya 5. Framework 7 versi 5 itu kan jadi satu. Di download seperti ini udah ada kan, ada package, ada buat komponennya. Kalau versi 6 berbeda, antara package dan file komponen akan diletakkan berbeda. Makanya cara downloadnya agak sedikit berbeda. Ya, seperti itu ya. Oke. Jika sudah, kita beranjak ke Framework 7 versi 6. Oke. Sekarang ada prasyaratnya ya sebelum kita bisa lanjut ke yang versi 6. Jadi untuk download versi 6 yang seperti saya bilang tadi bahwa antara file engine dan file komponen diletakkan terpisah, maka kita downloadnya juga 2 kali nanti. Ya, oke, yang pertama
Ini contohnya kebetulan yang di modul praktikum ini menggunakan versi 6.3.1 saat modul ini dibuat. Tetapi sekarang sudah ada versi 6.3.3. Jadi kita langsung aja nanti masuk ke situsnya aja ya langsung ya. Jadi tidak menggunakan link ini. Kalau menggunakan link ini juga tidak ada masalah. Tapi kita download yang versi 6.3.1. Sekarang saya coba yang lebih baru lagi aja ya. Jadi kita masuk ke sini. Ini kita masuk ke situs Framework 7-nya. Jadi langkah awalnya kita download untuk file komponennya dulu. Nanti file engine-nya belakangan. Jadi file komponennya dulu ya. Jadi ini situsnya adalah framework7.io. Nah, seperti ini. Nah, jadi ini adalah situs resmi dari Framework 7. Ya, ini. Kemudian kita paling bawah kita cari menu untuk download. Nah, ini ya, project download. Kita download di sini. Nah, ini yang terbaru. 4 hari yang lalu kalau modul itu terbuat masih menggunakan 6.3.1. Jadi 18 hari yang lalu ya. Modulnya memang terbuat sudah agak lama. Nah, ini sekarang pakai ini. Kita download yang 6.3.3 ya. Kita download yang zip. Oke, kita download seperti tadi, caranya sama, kita download seperti biasa. Cuman yang kita download di ini adalah hanya file komponennya. Untuk file engine-nya nanti cara downloadnya juga agak sedikit berbeda dan diletakkan secara terpisah. Oke, ini sudah terdownload Framework 7 versi 6.3.3. Saya ini harusnya di folder yang sama tadi ya, folder download. Nah, ini tadi yang versi 5, yang ini versi 6. Saya ekstrak, saya buka dulu, sama ya. Hanya beda namanya aja, saya ekstrak here. Oke, di sini. Nah, ini sudah terbuat. Kemudian kita masuk ke htdoc. Kita buat folder yang namanya f7_6. Jadi kita buat folder lain lagi ya. Jadi nanti kita punya 2, kita bisa bandingkan yang 5 dan yang 6 gitu. Jadi kita bikin folder yang namanya f7_6. Seperti ini. Nah, ini sudah terbuat di sini ya. Kita buka kosong. Nah, kemudian kita coba untuk copy dari yang masternya yang hasil di download tadi yang versi 6 ya. Jadi seperti ini tampilannya. Hampir sama sebenarnya. Cuman bedanya adalah yang di dalam package. Bisa kita buka dulu ya untuk membuktikan. Di dalam package itu benar ada folder core. Tapi di dalam folder core isinya adalah ini. Dan ini adalah nggak lengkap. Karena memang bukan ini ya filenya. Jadi kita masuk ke kitchen sink ya. Jadi sama letaknya. Jadi file komponen ada di dalam kitchen sink. Kemudian di dalam core. Nah, yang di dalam core ini, yang di dalam kitchen sink yang kita copy, jangan core-nya ya, tetapi yang ada di dalam core. Kita copy file komponen untuk Framework 7. Jadi ini file yang digunakan untuk membangun tombol, membangun pop-up dan lain-lain itu. Kita paste di folder f7_6 yang ada di htdoc. Kita paste di sini. Oke. File komponen sudah tersedia, tinggal kita bagaimana cara untuk download file engine untuk Framework 7 yang versi 6 gitu ya. Oke. Untuk mendownload file engine maka kita butuh yang namanya pemrograman interaktif menggunakan NPM, Node Package Manager. Jadi syaratnya adalah kita install dulu Node.js-nya. Nah, nanti silakan diinstal dulu. Jadi di sini tidak saya praktekkan untuk install Node.js-nya ya, karena tinggal next aja. Dan kebetulan juga di komputer saya udah terinstall Node.js. Jadi nanti kita tinggal buka command prompt. Jadi silakan di download, silakan diinstal dulu Node.js-nya. Bisa menggunakan versi 12 ke atas, 14 juga bisa, tidak ada masalah. Jadi silakan diinstal terlebih dahulu ya. Oke. Nanti bisa di pause dulu video ini, nanti silakan lanjut lagi. Oke, saya anggap udah terinstall Node.js-nya ya. Jadi nanti kita menggunakan pemrograman interaktif di Node.js.
Oke, kalau sudah kita buka Explorer lagi, kita arahkan ke D. Jadi kita membuat sebuah folder penampungan, ya, folder penampungan untuk hasil download dari file engine framework 7 versi 6. Saya taruh di D. Kenapa di D? Karena nanti kita menggunakan command prompt, jadi biar path-nya pendek gitu aja ya. Nggak harus ditaruh di D, bisa di C, bisa di mana aja. Cuman saya di D biar kita nulis di command prompt-nya sedikit, nggak panjang gitu ya. Kalau mau panjang ya silakan di tempatnya lain juga nggak ada masalah, itu nggak apa-apa. Kita buat folder F7 di D. F7 di drive D ya. Seperti ini. Saya buka kosong ya folder F7-nya. Oke, kemudian kita buka command prompt. CMD saya menggunakan run seperti ini ya. Seperti ini. Nah, ini kalau kurang besar saya besarkan. Saya besarkan dulu ya, biar kelihatan agak besar untuk komennya ya. Di sini. Nah, seperti ini. Oke. Di sini komen prompt-nya masih pada PC user ini ya, nama komputernya ya. Ini saya arahkan ke D dulu ya. D.2 seperti ini. Nah, masuk drive D, kemudian masuk folder F7. CD F7. Nah, ini udah masuk folder F7. Nah, seperti ini. Oke, kalau sudah masuk seperti ini, kita bisa langsung install untuk framework 7-nya ya, by command ya, seperti ini. Jadi perintahnya adalah npm install framework 7 seperti ini. Ini dengan catatan Node.js-nya sudah terinstall ya. Jadi kalau belum terinstall maka ini nggak akan bisa jalan. Kalau udah terinstall bisa. Jadi contoh gini ya. Ini perintah untuk menjalankan atau mendownload framework 7 versi 6 menggunakan npm. Dan nanti hasil downloadannya akan disimpan di dalam folder sesuai yang ada di command prompt tadi ini. F7. Berarti nanti akan masuk atau disimpan di dalam folder F7. Seperti saya bilang bahwa F7 tadi itu adalah folder penampungan, folder yang digunakan untuk menampung hasil downloadan dari framework 7 versi 6 gitu ya. Ini saya enter. Usahakan internet kalian juga bagus ya, karena dia langsung downloadnya by pemrograman interaktif. Nah, udah selesai ya ini. Kita lihat di folder F7 yang di D. Nah, ini sudah ada ya. Jadi udah ada satu folder dan satu file. Di mana file engine-nya untuk framework 7? Maka kita masuk ke node module. Node module, kita buka framework 7, ini ada framework 7 ya. Nah, seperti ini. Kemudian mana yang dinamakan file engine? Ya ini yang di dalam folder framework 7 ini yang dinamakan file engine-nya ya. Jadi bisa kita langsung copy aja di folder framework 7-nya ini. Copy. Kemudian kita masuk folder F7_6 yang ada di htdoc, dipaste di sini. Seperti ini ya. Nah, jika sudah, maka folder ini, framework 7 yang ini diganti menjadi core. Nah, seperti ini. Nah, kurang lebih seperti ini nanti. Strukturnya hampir sama seperti yang versi 5, cuman beda cara downloadnya aja ya. Nah, setelah ini lengkap ya, jadi file engine juga sudah ada, kemudian file-file yang digunakan untuk membentuk komponen juga sudah ada. Maka kita atur di path-nya seperti tadi ya. Kita buka index.html-nya menggunakan Visual Studio Code seperti ini. Nah,
kita atur yang atas di baris 13 kalau ini ya, di baris 13. Atau disesuaikan aja di sini. Barisnya mungkin tidak mesti ya. Kita lihat di sini. Kita sesuaikan path di mana folder core-nya berada. Kemudian di paling bawah juga sama, kita atur di 107 folder core-nya ya. Simpan. Oke, jangan lupa disimpan ya. Nah, kalau sudah, kita coba untuk jalankan di localhost. Jadi di sini kita kembali, ini tadi yang versi 5 ya, kita rubah yang versi 6. Jadi alamatnya adalah localhost /f7_6. Nah, sama ya. Nah, udah berubah. Bedanya apa? Dari menunya yang berbeda ya. Nah, ini. Jadi kalau bisa dibandingkan itu menunya agak sedikit berbeda. Misal contoh ya, di yang versi 6 ini ada pie chart. Kalau yang di versi 5 tidak ada. Nah, jadi dia bisa menggunakan chart ya, grafik yang jenis pie gitu ya. Tapi nanti kalau kita menggunakan grafik ya, kita tidak menggunakan bawaan Framework 7 karena lebih baik menggunakan plugin untuk library dari Hikeychat ya. Nanti kita bisa menggunakan Hikeychat itu yang lebih bagus dan lebih powerful ya dibanding catnya bawaan Framework 7. Jadi nanti kita bisa nambah library pihak ketiga dari luar seperti itu. Nanti itu akan dibahas di bahasan khusus ya. Oke, seperti ini. Jadi kita sudah berhasil untuk download, instalasi ya dan menjalankannya Framework 7 versi 5 dan 6. Itu caranya. Jadi video ini dibuat untuk memberikan pembelajaran yang versi 6 ya. Kalau 5 gampang ya. Untuk yang video di YouTube sebelumnya adalah versi 5, tapi yang ini ada updatean 6. Seperti itu. Oke, mungkin saya rasa cukup untuk praktikum pertama kali ini. Jadi praktikum pertamanya pertama adalah instalasi dan menjalankan Framework 7 di server lokal gitu ya. Nanti video berikutnya lebih ke banyak praktek dengan tingkat kesulitan yang berbeda-beda. Seperti itu. Nanti kalau ada yang mau tanyakan, silakan tanyakan di grup ya, seperti biasa. Oke, mungkin cukup sekian untuk praktikum kali ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.